Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik belajar scaffolding pada ZPD. Yang beranggotakan Anggi Cipwati, Firni Zona Aneka Surya, Joko Susilo, Sekar Arum Pramudita, Margareta Pramita Cahyaningrum, dan Kurnia Latifah. Yang pertama, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran? Menurut Anggi Cipwati, penerapan scaffolding dalam ZPD mempengaruhi proses pendidikan dan pembelajaran dengan memberikan bantuan yang tepat pada tingkat yang sesuai dengan perkembangan siswa. Ini memotivasi siswa untuk mengatasi tugas atau konsep yang menantang, sambil memastikan bahwa mereka tidak merasa terlalu terbebani atau terlalu ditinggalkan. Pendekatan ini mempromosikan pembelajaran aktif, kemandirian, dan perkembangan berkelanjutan. Menurut Firni Zona, dalam penerapan pendekatan strategi, metode dan teknik pembelajaran scaffolding dapat dilakukan dengan membantu peserta didik untuk dapat menghubungkan informasi lama atau situasi yang pernah dialami dengan pengetahuan baru lewat komunikasi verbal maupun nonverbal. Peserta didik yang mengalami kesulitan menguasai materi dalam sebuah mata pelajaran akan mendapatkan bimbingan lebih, baik dari guru ataupun dari teman sebaya. Jika penerapan pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka dapat meningkatkan level ZPD serta prestasi belajar peserta didik. Menurut Joko Susilo, pendekatan, strategi, metode, dan teknik belajar yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD dapat mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran secara positif. Hal ini karena scaffolding dapat membantu peserta didik untuk mencapai potensi belajarnya secara optimal. Scaffolding dapat membantu peserta didik untuk belajar bekerja sama dengan orang lain, berkomunikasi secara efektif, dan memecahkan masalah secara kreatif. Hal ini karena scaffolding menekankan pada aktivitas belajar yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan guru, teman sebaya, dan lingkungannya. Menurut Sekar Arum, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses pendidikan dan pembelajaran. Namun, untuk memberikan scaffolding yang benar dan efektif tentu diperlukan pelatihan dan pengalaman yang cukup. Pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan dalam scaffolding dapat mencakup pemberian petunjuk yang jelas, model pembelajaran, penggunaan pertanyaan yang memicu pemikiran kritis, pemberian umpan balik yang konstruktif, dan pengorganisasian tugas dan yang mendukung kolaborasi dan interaksi antar peserta didik. Menurut Margareta Pramita, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD adalah cara-cara yang efektif dan bermakna untuk membantu siswa mengembangkan potensi dan kemampuan mereka secara optimal. Scaffolding adalah proses tutorial di mana guru dan orang yang lebih ahli memberikan dukungan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, sehingga siswa dapat melewati ZPD mereka. Menurut Kurnia Latifah, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD memiliki dampak yang signifikan pada proses pendidikan dan pembelajaran. Penerapan scaffolding pada ZPD menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di mana siswa dapat mengatasi tantangan tanpa merasa terlalu sulit atau terlalu mudah. Ini mendorong pertumbuhan intelektual dan memaksimalkan potensi pembelajaran. Scaffolding juga memungkinkan guru untuk lebih efektif membimbing siswa menuju pencapaian tujuan pembelajaran. Proses pendidikan dan pembelajaran dapat menjadi lebih aktif dan adaptif, memungkinkan setiap siswa untuk berkembang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang kedua, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD pada peserta didik? Menurut Anggi Cipwati, saya merasa cukup siap dan harus siap mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD pada peserta didik. Sebab dengan memperhatikan hal tersebut, tentu pembelajaran dengan scaffolding yang saya berikan kepada peserta didik lebih jelas, tertata, dan nyata.
Menurut Svirnizona, saya harus siap dan sanggup untuk menerapkan pembelajaran yang memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZBD tiap peserta didik. Penerapan scaffolding pada ZBD dalam proses pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar pada peserta didik. Adanya proses bantuan secara bertahap juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian peserta didik dalam proses belajarnya. Menurut Joko Susilo, sebagai seorang guru harus siap dan semangat dalam mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZBD agar dapat membantu peserta didik dalam memaksimalkan potensi belajarnya serta dengan memperhatikan hal tersebut dapat membuat pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Menurut Sekar Arum, saya sebagai calon guru yang profesional sangat siap untuk menerapkan scaffolding pada ZBD dalam pembelajaran yang mengacu pada peserta didik. Dengan memperhatikan ZBD dan menerapkan scaffolding, saya dapat membantu peserta didik mencapai potensinya dengan memberikan dukungan yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Menurut Margareta Pramita, kesiapan saya dalam mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZBD peserta didik. Tentunya sebagai guru harus memahami tingkat ZBD setiap peserta didik, tahap yang harus dilakukan dan strategi yang harus diterapkan setelah memahami kemampuan awal yang dimiliki setiap peserta didik untuk kemudian diterapkan dalam pembelajaran. Menurut Kurnia Latifah, sebagai calon guru profesional harus siap mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZBD peserta didik. Karena dengan pemilihan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran akan tepat jika disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, lingkungan belajar, dan kemampuan peserta didik akan tercapai secara optimal. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan secara scaffolding pada ZBD yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Persamaannya yaitu persamaan pandangan terletak pada pentingnya menerapkan scaffolding pada ZBD dengan mempertimbangkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Dengan pendekatan yang tepat, maka scaffolding yang diberikan dapat lebih terarah dan tepat sasaran sehingga scaffolding lebih aktif. Perbedaannya terletak pada pengaplikasian pendekatan, strategi, metode, dan teknik yang digunakan. Kami masing-masing memiliki strategi tersendiri untuk menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pada scaffolding ZBD. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZBD yang ada pada peserta didik yang dimiliki? Persamaannya adalah siap dan harus siap mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZBD pada peserta didik. Sebab dengan memperhatikan hal tersebut, tentu pembelajaran dan scaffolding yang saya berikan kepada peserta didik lebih jelas, tertata, dan nyata. Perbedaannya yaitu bahwa target keterampilan atau tingkat pengetahuan yang dimiliki peserta didik berbeda. Perencanaan dan pelaksanaan scaffolding antar peserta didik berbeda meskipun mempunyai tujuan yang sama, yakni membantu peserta didik mengoptimalkan keterampilan dan pengetahuannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.